Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, materi kita hari ini akan membahas tentang baris dan derek tahingga. Sebelum masuk ke tahingganya, saya akan mencoba masuk pada baris dan dereknya yang umum. Nah, baris dan derek ini ada banyak pola, kayak pola Fibonacci dan sebagainya. Tapi saya mau ke yang sederhananya dulu. Yang biasa kita gunakan yaitu pola aritmatika dan pola geometri. Oke. Nah, pola aritmatika ini biasanya pola yang lebih teratur. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sementara geometri dia untuk penjumlahan atau pengurangan. Sementara geometrik ini untuk perkalian kayak luas, volume dan sebagainya. Jadi dia lebih ke pecahannya, ada ya pecahannya. Oke. Nah, aritmatika ini untuk barisan. Saya buat ke aritmatika dulu. Oke, pada barisan. Barisan itu dia kayak urutan. Misalnya gini. Urutannya misalnya ada angka gini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, urutan yang pertama angka berapa? Angka 1. Urutan yang kedua angka 2. Urutan yang ketiga angka 3. Urutan keempat angka 4. Urutan kelima angka 5. Dia biasa disimbolkan dengan UN. Nah, sementara deret itu jumlah dari barisan-barisan tersebut. Nah, untuk angka 1 kan berarti U1. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai seterusnya itu disimbolkan dengan SN. Kita mengetahui kalau rumus dari barisan UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita mau lihat konsepnya ini dari mana. Oke, kita buat pembuktiannya. Oke ya, buktinya misalnya gini. Ada angka 1, 3, 5, ini angka ganjil, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini kan berarti U1-nya yang ini U2, ini U3, ini U4 dan ini U5 sampai UN seterusnya ya. UN itu berapa? Nah, kita lihat di sini. U1 sama dengan 1 ya. U2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan hasilnya 3. Kenapa saya buat tambah 2? Karena bedanya itu 2. Nah, rumus bedanya itu yang dari U sesudahnya dikurang dari U sebelumnya. B itu sama dengan U dari sebelumnya U dari sesudahnya dikurang dari U yang sebelumnya. 3 dikurang 1 2, 5 dikurang 3 2, 7 kurang 5 2, 9 kurang 7 2. Maka bedanya 2. Makanya saya tambahkan dengan 2 karena bedanya 2, selangnya ada 2. U3 berarti 1 tambah 2. Ini kan 1 tambah 2. Tambahkan 2 lagi karena bedanya 2 lagi. Yang kemarin kan beda 2 lagi. Hasilnya 5. U4 1 tambah 2 tambah 2. Tambahkan 2 lagi. Hasilnya 7. Oke. U5 sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 9. Perhatikan. Di sini ada pola yang berulang. Di sini duanya 1 biji. Yang di sini duanya ada 2 biji. Artinya duanya ada 2 biji. Sama ya. Di sini duanya ada 3. 1 2 3. Berarti 2 dikali 3. Di sini duanya ada 4. 1 2 3 4. Nah, ini kalau kita buat UN itu kan sama dengan 1 ini kan tetap ya dari U1. U1 ditambah. Nah, perhatikan. Bedanya berapa tadi? Bedanya 2. Kita buat beda. Dari, lihat nih. Ini kan 1 ditambah 2 dari dikalikan dengan ini 4. Ketika U5 berarti 5 dikurang 5 dikurang 1 hasilnya 4. Nah, ini U4 berarti 4 dikurang 1 hasil perkaliannya kali 3. Ini beda dikali 3 berarti N dikurang 1. U1 ini sama dengan A. Maka kembali lagi ke rumus awal sehingga rumusnya terbukti.
Oke, pada contoh sebelumnya kita buat 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau misalnya kita tanyakan U17, kita akan mudah dengan rumus yang sebelumnya ya. U1 tambah B N kurang 1. Oke, U1 nya 1, B nya berapa? 3 kurang 1, 2, 5 kurang 3, 2, 7 kurang 5, 2, 9 kurang 7, 2. Dia mempunyai beda yang sama, berarti kita langsung buat 2. N nya berapa? N17 dikurang 1. 1 tambah 2 kali 16. 1 tambah 6 kali 2, 12. 1, 3, 2. Berarti 33. Untuk U17, 33. Gimana kalau U tak hingga? U1 tambah B N kurang 1. U1 nya berapa tadi? 1 tambah bedanya 2. N nya sampai tak hingga dikurang 1. 1 ditambah 2 tak hingga dikurang 1 hanya sedikit 1, dia akan tetap menjadi tak hingga. 2 dikali tak hingga akan menjadi tak hingga. 1 tambah tak hingga hasilnya tak hingga. Ini dengan mudah kita dapatkan karena dia bentuk deret yang umum, masih agak mudah. Kalau kita bilangnya masih lebih mudah. Gimana kalau bentuknya seperti ini? UN sama dengan N dibagi 3N kurang 1. Oke. Nah, saya akan mencoba masukkan U tak hingga ya. U tak hingganya sama dengan tak hingga dibagi 3 kali tak hingga dikurang 1. Tak hingga dibagi 3 kali tak hingga hasilnya tak hingga dikurang 1. Tak hingga dibagi tak hingga kurang 1 akan menghasilkan tak hingga. Nah, tak hingga dibagi tak hingga hasilnya adalah tak tentu. Ingat pada bentuk limit yang sebelumnya bahwasanya yang bentuk tak tentu itu ada 4, 0 pangkat 0, 0 per 0, tak hingga dikurang tak hingga, dan tak hingga dibagi dengan tak hingga. Nah, dia akan menghasilkan bentuk tak tentu. Kalau sudah bentuk tak tentu ini terhasilkan, maka yang kita lakukan adalah dengan menggunakan limit. Nah, sebelumnya limitnya itu terhadap fungsi X. Karena di sini pada N, maka limit N menuju tak hingga dari N dibagi 3N dikurang 1. Ingat, bentuk ini pada Fx dibagi Gx. Oke. Nah, Fx dibagi Gx, maka kita akan lihat dari pangkat tertingginya. N di atas pangkat 1, N di bawah pangkat 1, maka dibagikan dengan N aja, N pangkat 1 ya, karena pangkat tertingginya N pangkat 1. Nah, limit dari N menuju tak hingga pada N dibagi N per 3N dibagi N dikurang 1 per N. Ini habis ya. Akan menjadi limit limit N menuju tak hingga. Ini jadi 1. N per N kan 1. 3N per N akan menjadi 3 dikurang 1 per N. Kita masukkan N-nya itu menjadi limit. Menjadi tak hingga, tak hingga. Kurang 1 per tak hingga. Hasilnya apa? 1 per tak hingga hasilnya 0. 1 dibagi 3 dikurang 0 hasilnya jadi 1 per 3. Nah, untuk UN pada rumus yang seperti ini, maka U tak hingga hasilnya 1 per 3. Oke, soal yang tadi gimana kalau misalnya saya buat soal baru? Soalnya seperti ini. 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat bedanya berapa? 4 kurang 1, 3, 7 kurang 4, 3, 10 kurang 7, 3. Nah, rumus U dari 10, U yang ke 10, kan pakai U1 tambah B, N kurang 1. Nah, untuk membentuk rumus eksplisitnya, kita akan buat rumus eksplisitnya ya. Kalau kita langsung masukin kembali, oke, bisa. Cuman untuk beberapa kasus, dia tidak akan bisa dengan menggunakan rumus yang umum ini. Oke, kita coba dulu. Jika U-nya UN, oke, saya buat UN itu. Nah, U1-nya berapa? 1. Bedanya berapa? 3. N dikurang 1. 1 ditambah 3 kali N, 3N. Dikurang ya. 3 kali 1, 3. 1 dikurang 3 min 2. 3N dikurang 2. Nah, untuk rumus UN-nya 3N dikurang 2. Jadi kalau misalnya U10 sama dengan 3 kali 10 dikurang 2. 30 dikurang 2, hasilnya 28. Itu dengan mudah kita menggunakan rumus yang umum. Gimana kalau model soalnya itu gini, 1/2, oke, koma,
2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Ini udah bentuk pecahan ya. Ngelihatnya aja udah agak bingung. Nah, ini kita lihat nih. Kalau misalnya kita cari beda ini sama ini, saya buat di sini. 2 beda tadi kan yang U setelah dikurang U yang sebelumnya, dikurang setengah. Ini hasilnya akan menjadi 1/6. 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4, 6 bagi 2 3, 3 1 3, 4 kurang 3 1. Oke, 3/4 dikurang 2/3. Oke, nah ini kan per 12, 12 bagi 4 3, 3, 3, 9, 9, oke, 12 bagi 3, 4, 4 kali 2, 8, 9 kurang 8, 1. Nah, dia mempunyai beda yang berbeda. Kalau tadi misalnya pecahan, tapi bedanya sama, kita bisa menggunakan rumus yang umum. Nah, kalau untuk kasus yang seperti ini, yang memiliki beda yang berbeda-beda, mungkin ini juga beda ya, boleh dicek atau dibuat sendiri. Nah, maka kita harus membuat namanya rumus eksplisit dari deret ini. Nah, inilah dia bentuk rumus eksplisit pada deret yang ini, Oke, rumus eksplisitnya kita lihat polanya. Polanya teratur ya. Di sini UN sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti ketika U-nya 2, dia akan menghasilkan pembilang yang 2. U-nya 3, pembilangnya 3. U-nya 4, pembilangnya 4. Berarti artinya apa? Di sini kita hanya buat N. Ini ada bagi ya. Ininya 1, ini jadi 2. Ini gini ya polanya. 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5. Artinya apa? N ditambah 1. Oke, kita masukkan misalnya U4. N-nya 4. 4 tambah 1 sama dengan 4/5. Terbukti ya? Sama. Nah, gimana kalau dia U tahingga? U tahingga dari deret ini, dari barisan ini, maka dia akan menjadi limit N menuju tahingga pada N tambah 1. Nah, kita masukkan rumus eksplisitnya. Oke, lihat pangkatnya itu sama, maka dibagi dengan N, karena pangkat 1 ya. Menuju tahingga, N dibagi N per N dibagi N tambah 1/N. Ini habis. Ini jadi limit X N menuju tahingga dari 1/1 ditambah 1/N. 1/1 ditambah 1/tahingga. 1/tahingga sama dengan 0. Jadi hasilnya 1/1 atau 1. Ada 2 sifat dari barisan bilangan tahingga ya. Nah, disebut dengan konvergen dan disebut lagi satu lagi adalah divergen. Nah, di konvergen itu apabila limit N menuju tahingga dari AN itu ada nilainya, yaitu L, misalnya 2/3, 3/4, 5/6, atau 0. Jadi limit N menuju tahingga dari AN sama dengan 0, atau dia L itu menuju bilangan real. Nah, sementara kalau dia dikatakan barisan divergen, ketika hasil dari limitnya tadi itu ya, dia tidak ada nilai. Nah, dia tidak ada nilainya, atau barisan bilangan tersebut hasilnya itu tahingga. Bisa dia tahingga negatif atau tahingga positif. Nah, jadi dari dua sifat ini bisa kita ketahui barisan pada bilangan tahingga itu apakah dia bersifat konvergen atau divergen. Nah, kedepannya kita akan membahas untuk mengenai konvergenan atau divergensi pada suatu border atau baris dan deret ya. Nah, kali ini masih pada barisan. Oke, nah sebagai contoh seperti ini. Ini kan AN sama dengan N/3, N dikurang 1. Nah, kalau kita coba urutan baris pertama, kedua, dan ketiga dulu. Kita coba ya, misalnya barisan pertama. Berarti nih N-nya itu berubah jadi 1 ya. 1, 3 kali 1 dikurang 1. Berarti 1/2 ya kan. Nah, ketika A-nya 2 sama dengan 1/3 dikali 2 dikurang 1. Berarti dia menjadi 1/5. Nah, A3-nya 1/3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 1/9,18. Nah, ini mempunyai nilai dia. Nilainya itu bernilai positif semua ya. Nah, jadi ciri lain dari divergen adalah ketika dia nilainya positif dan negatif, dia mencar. Kalau misalnya dia konvergen, dia sini 0 kan, sampai 1. Nah, dia rapat menuju sampai 1. Tapi kalau dia divergen, dia bisa mencar. Bisa di sini, bisa juga di
di positif bisa juga di negatif. Nah, itu mungkin kita bahas lagi pada uji beda tanda ya pada tahap selanjutnya. Jadi ini fokus pada konvergen dan divergen, yang dimana hasil dari konvergen itu tak hingga dan hasil dari divergen itu bernilai tak hingga, limitnya ya, limit n menuju tak hingganya bernilai tak hingga, dan hasil dari konvergennya itu mempunyai nilai L menuju pada bilangan real. Nah, ini kemudian kalau kita misalnya A-nya itu ya barisan tak hingga, nah berapa nilainya? Maka dia jadi tak hingga per 3 kali tak hingga dikurang 1. Nah, ini kan tetap tak hingga ya. 3 kali tak hingga tetap K dikali tak hingga adalah tak hingga dikurang 1. Nah, tak hingga dikurang 1, dikurangnya cuma 1 gitu kan, tetap dia tak hingga. Maka ini bentuknya menjadi tak tentu. Nah, kita tahu bahwasanya ada 4 sifat tak tentu dan itu dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, bentuknya seperti ini, maka kita menggunakan pendekatan yang namanya dengan limit, di mana n di sini kan n ya. Kalau yang sebelumnya kita membahas limit itu pada fungsi x, variabel x. Nah, ini pada variabel n menuju tak hingga dari n per 3n dikurang 1. Nah, itu kenapa saya bilang kalian harus paham jalan panjang dari limit, karena ketika dia masuk tak hingga ya, baris dan deret, ketika kita masuk baris dan deret tak hingga, maka limit dari n menuju tak hingga ini sangat diperlukan. Di sini udah tahu ya, sama-sama dibagi dengan n. Nah, jadi ini limit n menuju tak hingga dari n per n bagi 3n per n dikurang 1 per n. Ini jadi limit n menuju tak hingga dari 1 per 3 dikurang 1 per n. Ini jadi 1 per 3 dikurang 1 per tak hingga. Ini jadi 1 per 3 dikurang 1 per tak hingga adalah K per tak hingga adalah 0. Maka ini jadi sepertiga. Nah, artinya dia konvergen. Kenapa dia ada nilainya? Jadi barisan ini adalah barisan yang sifatnya konvergen menuju sepertiga ya, menuju sepertiga, dia akan nilainya sepertiga. Oke. Nah, soal selanjutnya seperti ini. Nah, ini kita mau coba 3 dulu ya, 3 baris boleh. 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 per 2 kali 1 dikurang 1. Nah, ini sama dengan 3 tambah 2 5 ya, 5 per 1. Nah, yang kedua adalah 3 dikali 2 kuadrat ditambah 2 per 2 kali 2 dikurang 1. Ini 4 kali 2 12 tambah 2 adalah 14 per 4 kurang 1 3. Nah, 3 adalah 3 dikali 3 kuadrat ditambah 2 per 2 dikali 3 dikurang 1 ya. 27 tambah 27 tambah 2 29 per 6 kurang 1 5. Nah, ini nilainya, lihat, perhatikan nilainya semakin lama semakin kecil ya. Nah, ini kita coba ketika dia barisan tak hingga. Baris tak hingga berapa? Berarti 3 kali tak hingga kuadrat ditambah 2 per 2 kali tak hingga dikurang 1. Nah, ini tak hingga kuadrat sama dengan tak hingga dikali 3 tak hingga ditambah 2 tetap tak hingga. Nah, 2 dikali tak hingga dikurang 1 tak hingga. Nah, ini kan bentuk infinitif ya, atau tidak dapat ditentukan. Maka kita bisa menggunakan pendekatan, yaitu menggunakan limit. Limit itu mendekati tak hingga karena nilainya tak tentu. Jadi dari 3n kuadrat ditambah 2 per 2n dikurang 1. Nah, ini kita tahu bahwasanya kita bagikan dengan n pangkat 2. Dia jadi limit n menuju tak hingga dari 3n kuadrat per n kuadrat ditambah 2 per n kuadrat per 2n per n kuadrat dikurang 1 per n kuadrat. Nah, ini habis ya. Berarti jadi limit n menuju tak hingga dari 3 ditambah 2 per n kuadrat per 2 per n dikurang 1 per n. Nah, kenapa saya suruh kalian jalan panjang? Sebenarnya kita udah tahu ya jalan pendeknya ini hasilnya berapa ketika pangkat yang atas lebih tinggi daripada yang bawah. Nah, saya menyuruh seperti ini supaya kalian ingat. Jangan hanya mengingat rumus ya, rumusnya ini nih, takutnya justru nanti kalau ngingat rumus jadi terbalik-balik. Kalau kayak gini kan nggak khawatir untuk terbalik dia. Kalau misalnya pangkat di atas 0 apa tak hingga ya, nah gitu, jadi bingung. Maka saya gunakan ini supaya kalian bisa lebih paham. Latih aja jalur yang panjang supaya kalian bisa paham.
Nah, ini 2 per tah hingga kuadrat berarti 0 ya. Pokoknya kalau dia per tah hingga aja udah 0 aja itu gitu. Nah, 3 tambah 0 per 0 dikurang 0. Berarti 3 per 0 kan? 3 per 0 sama dengan tah hingga. Nah, kita tahu hasil dari tah hingga berarti divergen. Berarti dia divergen. Nah, bisa dibedain ya mana konvergen dan mana divergen. Oke, nah bentuknya sekarang seperti ini ln. Nah, kalau bentuk seperti ini, kalau kita masukkan ke dalam tah hingga ya, maka dia akan menjadi kalau kita masukkan ke limit, maka kita menggunakan rumus hospital. Dia menggunakan turunan. Jadi ini mungkin bisa menggunakan kalkulator ya, kalau misalnya cari A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa, boleh dicari. Nah, saya langsung saja A tah hingga dari, berarti kan jadi ln tah hingga per akar tah hingga. Ln itu logaritma natural, sama aja seperti logaritma. Jadi logaritma dari tah hingga adalah tah hingga, dan akar dari tah hingga ini kan sama dengan tah hingga pangkat setengah. Tah hingga pangkat setengah, tah hingga pangkat k adalah tah hingga. Nah, dia kembali lagi bentuknya tak tentu. Maka kita menggunakan limit n menuju tah hingga dari ln n per akar n. Nah, ini kita menggunakan rumus L'Hospital ya. Berarti dia menggunakan turunan. Kita tahu turunan udah dipelajari, dasar-dasar turunan juga udah dipahami ya di matematika dasar 1. Maka ini kita lanjutkan. Jadi limit n menuju tah hingga ya kan, dari ln dari turunan dari ln n adalah 1 per n. Kemudian akar n. Nah, ini saya buat di sini aja. Akar n itu n pangkat setengah kan. Nah, maka turunan dari n pangkat setengah adalah setengah n pangkat setengah dikurang n kurang 1. Setengah dikurang 1 adalah min setengah. Ini sama dengan 1/2 akar n. Nah, ini jadi 1/2 akar n. Ini akan sama dengan limit n menuju tah hingga dari 2 akar n per n ya. Nah, ini kan bisa kita kalikan dengan akar ya, akar sekawannya. Ini bentuk rasional. Irasional kita bentukkan jadi rasional. Berarti 2n per n akar n. Ini habis, berarti jadi 2 per akar n. Berarti limit n menuju tah hingga dari 2 per akar n. Nah, kita masukkan nih tah hingganya tadi ke n ya. Berarti 2 akar tah hingga. Kita tahu akar tah hingga adalah tah hingga. 2 per tah hingga sama dengan 0. Kenapa? Karena 2 per 0 sama dengan tah hingga. Ini tinggal kita balik aja. Kalau lupa rumus 2 per tah hingga berapa ya, ingat aja bahwasanya 2 per 0 sama dengan tah hingga. Maka jadi 2 per tah hingga sama dengan 0. Nah, 0 itu masuk dalam bentuk konvergen. Jadi ini konvergen. Konvergen itu dia punya nilai dan dia sampai menuju 0 ya, sampai dia sama dengan 0. Kalau divergen dia tah hingga. Oke, di sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ini sama yang kayak tadi, pakai ln. Nah, bentuk ln dari 1 per n. Ini kan sama dengan ln n min 1. Nih, boleh dicari menggunakan kalkulator ya, n1, n2, n3. Nah, saya langsung tah hingga. Berarti ln 1 per tah hingga per akar 2 kali tah hingga. Oke, ln 1 per tah hingga berapa? K per tah hingga sama dengan 0. Akar dari tah hingga sama dengan 0. Ini kalau kita pakai kalkulator ya nggak bisa ditentukan ya. Jadi ini bentuk yang tidak tertentu atau tidak ada nilainya. Maka kita bisa menggunakan limit dari n menuju tah hingga pada ln 1 per n per akar 2n. Nah, ini kita bisa pakai teorem L'Hospital ya, atau turunan. Maka coba ln dulu. Ln 1 per n. 1 per n itu sama dengan n min 1 ya. Jadi kalau misalnya ln x sama dengan 1 per x, maka ln n min 1 sama dengan ya 1 per n min 1. Tapi ini kan ada pangkat min 1. Kalau logaritma a pangkat b, maka b nya bisa taruh ke depan kan, b log a. Nah, sama seperti ini kita bisa buat jadi min 1 ln n, berarti min 1 kali 1 per n. Oke, paham ya? Nah, berarti kemudian sekarang akar n. Akar 2n ya. Akar 2n itu kan sama dengan 2n pangkat setengah. Nah, kita cari turunannya. Ini aturan
yang substitusi ya, kita masukkan yang di dalam ini, kita misalkan jadi U. Nah, ini udah dipelajari waktu di matematika dasar 1 tentang turunan. Coba nanti cek lagi ya bukunya atau bahannya untuk melihat ini kalau misalnya lupa. Nah, ini jadi kan ini kita misalkan U, jadi ini di dalam ini kita misalkan U sama dengan 2N. Nah, turunan dari 2N adalah 2 kan, berarti nanti kita kalikan lagi 2 di luarnya, berarti ini jadi setengah 2N pangkat setengah kurang 1 kan min setengah ya, min setengah. Nah, yang 2N ini kita turunkan lagi, kita keluarkan. Nah, ini coret jadi tinggal 2N pangkat min setengah, berarti 1/akar 2N, dia kembali lagi ya bentuknya. Nah, kemudian kita masuk ini limit N menuju tak hingga dari len ini udah jadi min 1/n aja kita buat ya, dibagi dengan 1/akar 2N. Ini sebenarnya kalau misalnya menulis yang benar ini sama dengan ini limitnya di tengah-tengah sini, cuman saya nggak benar nulisnya. Oke, nah ini jadi akar 2N tapi ada minnya ya. Limitnya belum saya buat lagi. Nah, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari akar 2N per N ya. Ini ada minnya. Oke, nah ini kita kalikan dengan akar 2N per akar 2N. Nah, ini kan akan sama dengan limit N menuju tak hingga dari min 2N ya, karena akar kali akar hilang. Ini kenapa saya kalikan dengan akar 2N, supaya hasilnya dia tidak tetap. Kalau misalnya tetap seperti ini, dia balik lagi ya, balik jadi tak hingga per tak hingga. Nah, jadi ini sama dengan, ini kan coret ya, min 2 per akar 2 kali tak hingga, berarti ini min 2 per tak hingga sama dengan 0, berarti dia bentuknya konvergen. Oke, gimana caranya kita mencari rumus eksplisit dari bentuk barisan seperti ini ya. Nah, ini kita misalkan sebagai U1, U2, U3, U4. Nah, kita cari nih rumus eksplisit dari barisan yang udah ada ya. Nah, kita cari ke rumusnya. Nah, ini kita lihat yang atasnya ini adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ketika N-nya U1 berarti nilai atasnya 1. Ketika U2 berarti atasnya 2. U3 atasnya 3. U4 atasnya 4. Berarti kita bisa menulisnya menjadi N. N ya kan? Per. Nah, ketika dia U1 yang bawahnya jadi 2, ketika U-nya 2 yang bawahnya jadi 3, berarti ada penambahan 1, N tambah 1. Nah, jadi kita cobakan lagi ke U3 misalnya, berarti 3 per 3 tambah 1, 4, berarti benar ya, 3 per 4. U4 misalnya, berarti 4 per 4 tambah 1, 5, 4 per 5. Nah, benar ya. Jadi cari rumus eksplisitnya itu dengan mengamati dari baris-baris yang udah terbentuk. Nah, yang kedua itu seperti ini, kita coba. Ini kita bisa menuliskan menjadi U1, U2, U3, dan U4. Nah, ini bisa kita tuliskan ya. Ketika U1, 2 pangkat 2. Ketika U2, ini atasnya dulu ya. Atasnya ini 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa menuliskan menjadi N. Oke, nah sekarang bawah 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ketika U1 pangkatnya 2, ini tetap 2, berarti kita tulis 2. Oke ya. Nah, ini ketika U2 pangkatnya 3, berarti N tambah 1. Oke, kita coba U4, berarti ini sama dengan 4 ya, per 2, 4 tambah 1, 5, berarti 2 pangkat 5, 4 per 2 pangkat 5, terbukti. Oke, sampai di sini aja, saya harap bisa dipahami. Kalau misalnya belum paham, coba videonya diulang-ulang ya, lihatnya. Kalau misalnya masih kurang paham nih, kalau boleh buka YouTube, boleh di download, jadi bisa nontonnya berkali-kali ketika offline. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.